sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimil tullabi wa musahilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayu'zamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a yaumina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Ba'dhan bihat ta'tif ala kullin wala yakunu illa ghayatal ladzi tala. Ba'dhan akan lafaz ba'dhan akan sebagian, bukan lafaz tapi sebagian. Ba'dhan akan sebagian bihatta dengan lafaz hatta i'tif atofkanlah ala kullin atas keseluruhan. Ini aslinya i'tif ba'don ala kullin bihatta. Atofkanlah sebagian, sesuatu yang menjadi bagian diatofkan kepada keseluruhan dengan lafaz hatta. Wala yakunu dan tidak ada apa dia ba'don illa ghayatal ladzi, kecuali itu ujung dari lafaz tala yang mengiringinya. Tala yang mengiringi apakul akannya. Tala yang mengiringi apakul akannya. Pembahasan terakhir kemarin kita yaitu tentang huruf athof fa. Huruf athof fa ini punya makna tartib ittisal. Artinya kurang lebih lalu. Ya. Akulu al-lahma fa ashrabu. Aku makan daging kemudian aku minum fa ashrabu. Jarak antara maktuf dengan maktuf alaih tidak jauh. Antara maktuf yaitu minum dengan makan tidak jauh, maka menggunakan fa. Beda dengan tumma. Kalau tumma itu tartibnya tartib infisol, jadi jaraknya agak jauh. Alladzi khalaqa fasawwa. Apa itu? Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Menciptakan fasawwa kemudian menyempurnakan. Alladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Itu fa itu tartibnya tartib ittisal yang jaraknya itu jarak dekat antara maktuf dengan maktuf alaih, ini dekat. Nah, yang berikut ini adalah huruf athof ba'don. Ba'don ini masih termasuk huruf athof yang mengatofkan maktuf kepada maktuf alaih, diatofkan hukman walafdon. Hukumnya diatofkan juga, lafadznya juga diatofkan. Lafadznya sama-sama i'rabnya sama-sama dengan i'rab ma'tuf alaih. Kemudian hukumnya juga sama-sama. Kalau ma'tuf alaih itu isbat atau ma'tuf alaih positif, maka ma'tufnya juga positif. Ini hatta termasuk yang mengatofkan hukman walafdon. Nah, hatta ini menjadi huruf athof. Dia mengatofkan
sebagian kepada keseluruhan. Dan pasti si maktufnya ini merupakan puncak atau merupakan ujung dari maktuf alaih. Contoh misalnya, orang-orang haji datang sampai yang jalan. Nah, yang jalan yang dimaksud di sini orang yang jalan kaki ini masih termasuk atau masih bagian dari jamaah haji. Qadimal hujjaju hatal musyatu. Qadima telah datang al hujjaju, orang-orang yang haji, hatal musyatu sehingga orang yang jalan kaki itu juga datang. Hatal musyat ma'tuf. Musyat yang artinya orang jalan kaki ini merupakan ba'dun, merupakan bagian dari ma'tuf alaih, yaitu bagian dari hujjaj. Hatta dia mengatofkan ma'tuf kepada ma'tuf alaih dengan catatan ma'tufnya ini merupakan bagian dari ma'tuf alaih. Nah, selain itu ma'tufnya ini juga merupakan goyah atau merupakan puncak ujung dari ma'tuf alaih. Goyah itu pol-polannya lah, pol-polannya. Seluruh jamaah haji datang hingga yang jalan kaki. Nah, berarti ini udah ujungnya, udah puncaknya. Udah puncak dari jamaah haji ini, ada yang jalan kaki, ada yang naik pesawat, ada yang naik kendaraan. Hatal musyat. Nah, selain dia merupakan bagian dari ma'tuf alaih, dia juga merupakan goyah, merupakan ujung dari ma'tuf alaih. Contoh lagi misalnya, matan nasu hatal ambiya'u. Mata mati an-nasu seluruh manusia, hatal ambiya'u hingga para nabi. Hatta huruf atof, dia mengatofkan maktuf yaitu lafaz al-anbiya. Al-anbiya ini ba'dun, al-anbiya ini bagian dari an-nas, bagian dari keseluruhan, bagian dari maktuf alaih. Nah, selain itu dia juga goyah atau puncak ujung dari peristiwa atau nisbat tentang wafatnya manusia. Seluruh manusia meninggal, hatal ambiya'u hingga para nabi juga meninggal juga. Ini namanya hatta. Jadi hatta itu mengatofkan ma'tuf alaih. Contoh-contoh yang tadi sudah kita bahas, matan nasu hatal ambiya'u, al ambiya jadi ma'tuf. Apa pinjam? Sini. Abang nulis dulu. Hatal ambiya'u jadi ma'tuf. Ya, yang gambar hatta. Tulis gimana hatta? Kurang. Ya-nya kurang. Sini apa yang nulis? Taknya kurangnya. Iya hatta itu benar, tapi gini nih hatta nih. Hatta kurang. Nih, kodima. Apa aja? Ini hattanya gitu. Hatal musyatu. Qadimah hujjaj. Al-musyad ma'tuf alaih. Al-musyad ma'tuf. Al-hujjaj ma'tuf alaih. Hatta ini mengatufkan ma'tuf kepada ma'tuf alaih. Dengan catatan ma'tufnya ini merupakan ba'at dari kul. Ba'at dari ma'tuf alaih, merupakan bagian dari ma'tuf alaih. Karena orang yang jalan kaki ini adalah bagian dari jamaah haji. Nah, selain itu ma'tuf merupakan goyah, merupakan ujung atau penghabisan, ya, penghabisan dari ma'tuf alaih. Jadi ini merupakan ujung para haji datang hingga orang yang jalan kaki. Jadi orang yang jalan kaki ini merupakan ujung atau goyah dari jamaah haji yang melakukan perjalanan. Nah, ini kalau ini sifatnya tambah, ziyadah atau tambah. Jadi tambah yang datang, berikut lagi datang lagi. Ujung di sini baik ujungnya ini yang menuju ke maksimal maupun menuju ke minimal. Jadi goyah itu bisa punya arti ujung yang penambahan ataupun ujung pengurangan. Nah, ini ujung penambahan. Para haji datang, yang naik pesawat, yang naik kendaraan atau mobil yang naik, dan hatal musyad sehingga yang jalan kaki ini juga datang. Nah, ini yang ziyadah. Ada yang nukson, ada yang kurang, seperti contoh ini. Mata
Iya, matan nasu hatal ambiya'u. Al ambiya ma'tuf. An nasu ma'tuf alaih. Hatta dia mengatofkan ma'tuf alaih. Yang ma'tuf alaih itu merupakan ba'at, merupakan bagian dari ma'tuf alaih. Dan ma'tuf juga merupakan goyah atau merupakan ujung dari ma'tuf alaih. Semua orang atau semua manusia mati. Mati satu, dua, satu kampung mati semua. Hatal anbiya, udah penghabisan. Hatal anbiya, hingga para nabi pun itu akan mati. Hatal anbiya, ini yang namanya goyah. Ini hatta. Bisa contoh-contoh lain misalnya. Akal tu sama kata. Akal tu as-sama kata hatta roksaha. Misalnya, aku makan ikan hatta roksaha, hingga palanya. Palanya dimakan juga. Ya kakap sih ya. Mahal kalau kakap. Hatta roksaha, hingga maka ini hatta maka roksaha palanya ikan ini merupakan bagian dari ikan. Banget. Dan juga dia merupakan goyah, merupakan ujung dari ikan, ujung dari dimakannya bagian anggota badan ikan itu. Nah, jadi muradnya di situ apabila ada hatta huruf atof. Apabila ada hatta huruf atof, maka syaratnya ma'tuf, harus merupakan bagian dan sekaligus goyah atau puncak dari ma'tuf alaih. Sekaligus goyah atau puncak dari ma'tuf alaih. Apabila ada hatta huruf atof, maka syaratnya ma'tuf harus merupakan bagian sekaligus goyah atau ujung dari ma'tuf alaih. Jadi kita nggak bisa misalnya buat contoh, misalnya semua siswa mati, sampai listrik juga mati, nggak bisa. Mata atulab hatal kahrubau, nggak bisa. Semua siswa mati sampai listrik ikut mati, nggak bisa pakai itu. Kenapa? Karena kahruba bukan bagian, listrik bukan bagian dari tulab, listrik bukan bagian dari siswa. Syaratnya dua itu, harus merupakan bagian dan harus merupakan goyah atau ujung dari ma'tuf alaih. Wa ambiha tif ithro hamzit taswiyah au hamzatin an ladzi ayyin mughniyah. Wa am, dan bermula lafaz am biha dengan lafaz am i'tif, atofkanlah ithro hamzit taswiyati, lafaz yang mengiringi hamzah taswiyah atau setelah hamzah taswiyah gitu aja. Ithro hamzah taswiyati, setelah hamzah taswiyah. Au hamzatin, atau hamzah an lafzi ayyin, dari lafaz ayyun, mugniyatin, tidak butuh. Mugniyatin itu maksudnya sumugih. Sumugi itu kaya. Kaya itu artinya nggak butuh kepada lafaz ayyun. Asalnya itu waqtif bi'am biha, maksudnya gitu. Atofkanlah dengan am sesuatu setelah hamzah taswiyah atau setelah hamzah mugniyatin an lafzi ayyin, asalnya gitu. Aw hamzatin mugniyatin an lafzi ayyin, atau setelah hamzah yang tidak butuh terhadap lafaz ayyun. Huruf atof yang berikutnya yaitu am. Wa am biha tif ithra hamzit taswiyah aw hamzatin an lafzi ayyin mugniyah. Am ini kalau kita artikan atau, tapi dia beda dengan au. Kalau au itu dia litakhir, buat milih begitu aja, mutlak au.
Au itu untuk memilih ya, dan dia tidak ada syarat harus terletak setelah hamzah. Nah, adapun am ini punya beberapa syarat. Walaupun memang am ini dibagi dua. Ada am yang disebut dengan am munqati'ah, ada am muttasilah. Artinya dua-duanya atau. Nah, yang dibahas dalam bait ini adalah am muttasilah. Apa itu am muttasilah? Am muttasilah ini am huruf athof, artinya atau. Am huruf athof yang jatuh setelah hamzah taswiyah atau hamzah mughniyah. Jadi ada dua hamzah, ada hamzah taswiyah, ada hamzah mughniyah. Hamzah taswiyah ini apa? Hamzah mughniyah ini apa? Nanti ada penjelasannya. Nah, khusus untuk am ini sebagai huruf athof, dia mengatofkan maktuf dengan maktuf alaih jika terletak setelah hamzah, yaitu hamzah taswiyah atau hamzah mughniyah, yakni yang dimaksud adalah am muttasilah. Ini listrik itu ada apa buat manusia meninggal? Itu apa tulisan apa anak kau? Kamu lagi nyatet? Iya. Apa di dalam sini? Ini apa listrik itu buat manusia meninggal gimana? Apa sih ya? Apa sih ya? Karena kamu lebih lagi. Ini ada am, ya habiskan, kamu pakai habiskan. Nah, am ini ada dua macam. Ada am muttasilah, ada am munqati'ah. Nah, yang sedang kita bahas ini wa am bihalti mithra hamzi taswiyah, ini adalah am muttasilah. Am muttasilah itu adalah huruf athof am yang jatuh setelah hamzah taswiyah atau hamzah mughniyah. Jadi am muttasilah ini am yang terletak ba'da hamzah taswiyah atau ba'da hamzah mughniyah. Maksudnya mughniyah di sini hamzah yang tidak butuh ai, tidak butuh ayun, lafaz ayun. Nah, sekarang kita bahas yang pertama. Apa itu hamzah taswiyah? Hamzah taswiyah itu adalah hamzah yang terletak setelah lafaz sawaun. Sawaun a'andartahum. Sawaun a'andartahum. Ini hamzah taswiyah. Ini adalah hamzah yang terletak setelah lafaz sawaun. Sawaun a'andartahum. Ada am di sini. Am lam tundirhum. Ada huruf athof am, dia terletak setelah hamzah, namanya hamzah taswiyah. Ada huruf athof am, dia terletak setelah hamzah, namanya hamzah taswiyah. Kenapa dia disebut hamzah taswiyah? Karena hamzah ini terletak setelah lafaz sawah. Taswiyah ini artinya menyamakan, menyamakan antara dua hal. Sama aja, apakah engkau memberikan peringatan kepada mereka atau tidak memberikan peringatan, itu sama saja. Sawaun antartahum am la tundirhum. Wow. Ya la yu'minun. So fa'ala romat. Sawaun antartahum am la tundirhum. Nah, ini hamzah yang jatuh setelah sawa, disebut dengan hamzah taswiyah. Nah, ada lagi hamzah mughniyah. Hamzah mughniyah ini maksudnya hamzah yang tidak butuh mughniyah an ayyin, tidak butuh lafaz ayyin. Seperti ini misalnya. Bikin teh.
nggak jatuh setelah fasawa. Dia tiba-tiba begini aja. Azaidun atau begini aja. Azaidun am amrun. Azaidun am amrun afdalu. Hamzah Mugniyah ini adalah hamzah yang menggantikan lafaz ayun sebenarnya. Mugniyah itu lengkapnya hamzah Mugniyah an ayyin. Hamzah yang tidak butuh lafaz ayyin. Azaidun am amrun afdalu. Apakah Zaid atau Amar yang lebih utama? Nah, ini am terletak setelah hamzah. Hamzahnya ini namanya hamzah Mugniyah. Kenapa disebut Mugniyah? Karena ini hamzah udah tidak butuh lafaz ayun, artinya dia sudah menggantikan lafaz ayun. Ini kalau kita ucapkan dengan ungkapan lain jadi seperti ini. Kan ada dua di sini. Ada dua ma'tuf dengan ma'tuf alaih. Ma'tufnya amrun, ma'tuf alaih Zaid. Ini bisa kita ucapkan seperti ini. Ayyuhuma. Hamzahnya hilang. Ayyuhuma afdol. Ayyuhuma afdol. Itu siapa di antara keduanya afdolu yang itu lebih utama. Nah, seperti ini. Ini namanya hamzah Mugniyah. Hamzah Mugniyah, hamzah yang tidak butuh kepada pada lafaz ayun. Ayun yang dimaksud di sini adalah ayun istifham untuk menanyakan. Ayyu Zaidin au amrin am amrin. Ayyu Zaidin am amrin afdalu. Ayyu Zaidin am amrin afdalu. Mana di antara Zaid dengan Amar afdalu yang lebih utama? Nah, hilangkan ayunnya, diganti dengan hamzah. Maka hamzah ini hamzah yang menggantikan ayun istifham. Ini tidak butuh ayun lagi, maka disebut dengan hamzah Mugniyah. Hamzah Mugniyah. Azaidun am amrun afdalu. Apakah itu Zaid atau Amar afdalu? Keras ya hamzahnya. Nggak bisa ditemukan dulu. Sama aja dah. Udah bisi dulu, Pak. Mau ngaji dulu ada sini. Apa sini? Nah, ini hamzah Mugniyah dengan hamzah taswiyah. Dari sini kita dapat dua jenis hamzah. Nah, kembali pembahasan huruf atof. Huruf atof am, ada huruf atof am yang disebut atof. Atof am yang disebut am muttasilah. Huruf atof am muttasilah ini adalah huruf atof yang mengatofkan ma'tuf kepada ma'tuf alaih dia setelah hamzah taswiyah atau hamzah Mugniyah. Jadi am ini memang ada syarat-syarat ketika dia jadi huruf atof. Ini harus terletak setelah harus terletak setelah hamzah taswiyah atau hamzah Mugniyah. Syarat-syaratnya seperti itu. Gak bisa tiba-tiba kita ucapkan. Kalau aw aja boleh. Kalau aw aja boleh. Misalnya seperti ini. Ja'a, ada orang ragu. Ja'a Zaidun aw Amrun. Datang tuh Zaid atau Amr ya. Dia Zaid atau Amr udah datang. Ja'a Zaidun aw Amrun boleh. Tapi kalau kita semata-mata mengucapkan Ja'a Zaidun am Amrun nggak boleh. Am itu harus terletak setelah hamzah, baik itu hamzah taswiyah maupun hamzah Mugniyah. Namanya am muttasilah. Am muttasilah. Kalau ayyuhuma afdalu itu Mugniyah juga. Kalau ayyuhuma afdalu nggak ada hamzahnya malah Ustaz. Nggak ada hamzahnya, langsung pakai ayun istifham, pakai ayun. Hamzah berarti ayu jadi. Jadi ayun. Jadi dua. Kalau ada hamzah pasti ayunnya hilang. Karena hamzah itu hamzah yang Mugniyah an ayun, hamzah yang nggak butuh ayun. Nah, kalau udah pakai ayun, kita nggak usah pakai hamzah. Jadi cukup Ayyu Zaidin au
Ayu Zaidin am Amrin afdol, langsung gitu aja. Atau ayyuhuma afdol. Jadi antara ayun dengan hamzah ini tidak akan bersatu ini. Jadi muradnya di situ apabila ada am huruf athof maka syaratnya harus jatuh setelah hamzah taswiyah. Apabila ada am huruf athof, maka syaratnya harus jatuh setelah hamzah taswiyah. Boleh kasih dalam kurung, yaitu hamzah yang terletak setelah lafadz sawaun. Yaitu hamzah yang terletak setelah lafadz sawaun. Yaitu hamzah yang terletak setelah lafadz sawaun kurung tutup, atau hamzah mugniyah, dalam kurung, yaitu hamzah yang menggantikan fungsi lafadz ayun istifham, yaitu hamzah yang menggantikan fungsi lafadz ayun istifham, yaitu hamzah yang menggantikan fungsi lafadz ayun istifham. Titik. Am yang demikian disebut am muttasilah. Am huruf athof demikian disebut am muttasilah. Huruf athof. Sawa'un alaina ajazi'na am sobarna. Ajazi'na hamzah, kemudian jazi'ah, jazi'na. Nah ini hamzahnya adalah hamzah taswiyah karena terletak setelah sawa'un. Sawa'un alaina ajazi'na am sobarna. Sama aja untuk kami. Ajazi'na, apakah kami mengeluh, am sobarna atau kami sabar, sama aja. Warubbama uskitotil hamzatu in kana khafal makna bihadfiha umin. Warubbama uskitotil hamzatu in wallahu a'lam bishawab.